Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Mar'i dari kelas manajemen pemasaran semester 5. Di sini saya akan mengerjakan atau menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah manajemen kewirausahaan yang diampu oleh dosen pada. Nah, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan pertama, yaitu jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi, namun terbentur situasi kondisi pandemik COVID-19, dan apa solusi dalam mengatasi lapangan kerja bagi para. Jawaban soal nomor 1 ialah Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Bonus demografi mestinya jadi kesempatan Nusantara melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Di tengah upaya mempersiapkan sumber daya manusia, virus corona datang. Tantangan pun bertumbuh atau bertambah. Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk usia produktif antara usia 15 tahun sampai 60 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 60 tahun. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat Bappenas mencatat sumber daya manusia usia produktif di Indonesia tahun ke-75 ini mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7% dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa yang ada di Indonesia. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif versus non-produktif di Indonesia cenderung menurun belakangan ini. Angkanya mencapai 70%. Berbanding 100 orang produktif harus menanggung 70 orang yang belum atau tidak produktif lagi. Hingga kemerdekaan berusia 75 tahun pada 2020, Indonesia memproyeksikan rasio ketergantungan menurun 5% menjadi 48% dalam kurun waktu 10 tahun antara 2010 hingga 2020 ini. Nah, penurunan rasio ketergantungan ini sangat penting karena memunculkan dua jendela kesempatan meraih bonus demografi. Bonus demografi pertama diraih saat terjadinya peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus itu bersifat sementara atau transisi, dapat berpindah ya. Sementara bonus demografi yang kedua dapat diraih setelah penduduk usia kerja mengakumulasikan aset melalui investasi dan tabungan hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kedua, bonus dapat dioptimalkan jika sumber daya manusia berkualitas, sehat, dan produktif. Setidaknya terdapat 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi. Nah, yang pertama itu tantangan pertama terjadi transisi atau epidemiologi dan transisi demografis. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi sebanyak kematian dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya pandemi saat ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Yang kedua, perubahan jenis pekerjaan dengan adanya pandemi secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Yang terakhir ialah terjadinya migrasi dari kota ke desa. Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup dan ketika kembali ke desa tidak jarang muncul rasa gengsi. Jadi tidak mau bekerja seperti bertani, bercocok tanam. Di kota kan lebih banyak ke kantoran gitu. Jadi kalau misalkan dari kota ke desa banyak yang gengsi, nggak mau kerjanya. Jadi solusinya tidak perlu gengsi dan terus mencoba hal yang baru. Jadi coba satu peluang jenis usaha yang menurut kita itu dapat mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan harus
fokus dalam satu usaha tersebut. Jika satu usaha tersebut sudah sukses, kita dapat menuju ke usaha yang lainnya. Tapi catatan, jika belum sukses di satu usaha, jangan melebar ke usaha-usaha yang lain, nanti akan tidak fokus. Itulah tadi jawaban dari UAS nomor 1 yang saya analisa dari keadaan sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.